Nah tuh yang kayak gitu-gitu tuh akhirnya kayak bikin gue tuh kayak yang, aduh ini pasti tuh sampah tampon gue juga tuh yang berujung di lautan tuh kayak gitu. Wah itu tuh yang dibawa sama tukang sampah ke TPA itu pasti ada tampon gue. Tapi kalau misalkan lo nyaman pakai ini, pakai terus ya, gue gituin, dan ternyata mereka racunan gitu, bener. Ada kan salah satu dokter yang bilang jangan pakai menstrual cup karena bisa bikin mandul atau apa tadi, darahnya balik lagi gitu kan, kayak wow ada apa di sana, oke kita balik lagi. Pertanyaan temen lo ini menarik karena ini sering banget ditanyain sama orang. Nah, menstrual cup itu nggak akan ngilangin keperawanan atau ngerobek selaput darah kalau misalkan kita pakainya gentle. Halo Closeters, ketemu lagi sama aku Puitika dan aku Cinda di Instagram live-nya Closet ID. Nah, hari ini kita akan membahas tema tentang menstrual cup tanpa tapi lagi. Sekarang sudah ada Wulan di tengah-tengah kita, jadi kita nggak cuma tulis berdua doang. Betul. Mungkin Wulan mau sapa-sapa followers kamu juga. Hai, ini kayak banyak nih di followers gue juga banyak di sini. Cuman salam kenal juga buat followersnya Closet. Salam kenal buat Mbak Cinda. Kalau Mbak kayak di IG. Oke, nah ini mungkin langsung aja kita todong Wulan ya untuk kita ngobrol-ngobrol nih, karena banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari aku, dari Cinda dan teman-teman kita dan yang udah mampir ke Closet juga kemarin. Dan kamu nih kan udah setengah dekade ya, hampir ya? Hampir setengah dekade, jadi hampir setengah dekade. Desember kira-kira ntar. Jadi pas 5 5 tahun menjadi menstrual cup user. Itu pertama kalinya yang apa ya, akhirnya membuat kamu oke, gue kayaknya mau beralih nih untuk jadi menstrual cup user tuh karena apa sih? Jadi tuh awalnya kan tahun 2013 awal gue itu memutuskan untuk jadi vegan ya. Jadi nah vegan itu berkaitan sama kayak sustainable lifestyle kayak gitu-gitu. Terus sama kayak akhirnya mengarah ke less waste dan zero waste gitu. Tapi memang pada saat itu gue itu nggak pembalut apa ya? Pembalut kan namanya ya, pembalut yang panjang itu kan pembalut ya. Ya, gue bukan big fans pembalut, tapi gue big fans tampon gitu. Karena apa namanya? Simple, terus dimasukin terus kecil gitu ya, dan nggak terlalu nyampah banget karena memang dari awalnya maksudnya kayak dari gue zaman sekolah gue udah suka banget sama yang namanya minimalism ya kan. Nah, menurut gue apa ya, kayak pakai popok bayi kalau gue pakai pembalut gitu. Nah, jadinya memang gue tampon. Nah, tapi gue mikir lah tampon ini juga gue pakai gue buang gitu kan, apalagi kalau misalkan gue di Amerika tamponnya itu pakai yang ditusuknya itu ada plastiknya kan, ada kayak lapisan. Nah, jadi sampahnya double gitu kan. Nah, terus gue mikir betul. Nah, sebelum menstrual cup sebenarnya di negara-negara maju kayak Australia sama terutama Eropa ya, ada yang namanya menstrual disc. Nah, mereka lebih jauh dikenal banyak sama orang dibandingkan menstrual cup sekarang. Nah, menstrual cup ini sekitar 5 tahun lalu baru agak besar setelah artis-artis di US pada pakai, terus kayak environmentalist di Australia pada pakai kayak gitu-gitu. Nah, jadi agak mulai naik gitu, dan bentuknya memang lebih kecil dari menstrual disc. Jadinya orang-orang kayak yang lebih kurang rasa takutnya dibandingkan pakai menstrual disc. Kalau menstrual cup kan lebih kecil gitu ya. Nah, tapi yang memutuskan gue akhirnya beralih ke menstrual cup itu karena semakin kesini kan, semakin dari tahun sekitar 2015-16an kan udah mulai banyak tuh berita ya kan, wah jangan minum air kemasan plastik karena sampahnya udah nggak bisa didaur ulang, laut semakin tercemar macam. Nah tuh yang kayak gitu-gitu tuh akhirnya kayak bikin gue tuh kayak yang, aduh ini pasti tuh sampah tampon gue juga tuh yang berujung di lautan tuh kayak gitu. Wah itu tuh yang dibawa sama tukang sampah ke TPA itu pasti ada tampon gue. Gue kayak muncul rasa malu. Iya, kayak muncul rasa bersalah gitu kan. Karena gue mikir, oke, gue dalam 1 bulan itu ada 1 siklus ya kan, menstruasi. Nah, mungkin gue dalam 1 hari itu 1 harinya 3 kali ganti tampon. Dikalikan aja udah berapa gitu kan. Nah, terus hitunglah kalikan dengan ada bulan yang lain yang pakai tampon. Belum lagi bulan kedua, ketiga, keempat yang pakai pembalut. Gue langsung mikir kayak, banyak banget sampahnya gitu. Akhirnya sering berjalannya waktu gitu kan. Terus gue kayak yang teman-teman gue bule-bule di Bali tuh yang yogini ala spiritual bule-bule gitu kan,
mereka tuh kok bisa gitu ya, tanpa sampah sama sekali. Bahkan gue yang Indonesia tuh malu kayak yang, wah mereka aja nggak nyampah, udah gitu mereka kayak yang rajin pakai menstrual cup, kayak gitu-gitu, menstrual dish. Awalnya juga takut gitu kan, tapi akhirnya beralih karena rasa kayak ngerasa bahwa oh gue ini udah nyampah banyak banget gitu. Dan sekarang gue pada saat waktu itu gue umurnya 25 tahun ya kan, 25-24 tahun, kayak yang wah gimana ntar gue 50 tahun sebelum menopause gitu kan. Kalau menopause kan sekitar 40 tahunan gitu ya. Terus kayak sampah di bumi isinya tampon gue doang dong. Akhirnya gue semakin lama semakin sadar gitu. Dan karena kebiasaan gue hidup sustainable di Bali ya kan, bareng sama teman-teman gue yang bule itu, gue akhirnya kayak ketularan bersih mereka gitu. Kayak aduh, gue pulang dari Bali, gue kayak ngerasa spiritual banget dan kayak ngerasa gue ini kayaknya harus ngerubah pola hidup gue jadi lebih bersih lagi. Akhirnya kayak gue mulai berani pakai menstrual cup, dan akhirnya kayak kesini jadi lama-lama jadi suka gitu. Dan jadi kayak yang sebenarnya nggak niat influence people, nggak niat untuk ngeracunin people, tapi kayak orang yang gue bilang coba deh lo pakai ini gitu. Ntar kalau misalkan lo nggak nyaman atau lo ngerasa pembalut lebih baik, ya udah lo stay sama pembalut. Tapi gue kayak ngegambling mereka gitu, kayak ngedare mereka. Tapi kalau misalkan lo nyaman pakai ini, pakai terus ya, gue gituin. Dan ternyata mereka racunan gitu, bener. Waktu kawan pertama kali pakai menstrual cup, rasanya gimana sih? Sakit kah? Atau biasa aja? Atau lancar banget pakainya? Banyak yang takut sakit soalnya. Karena kan itu memasukkan sesuatu ke dalam vagina. Betul. Oke, kalau misalkan pertanyaannya kayak gini, gue pengen jawab sebenarnya dalam tapi di sini tuh, atau perasaan tapi di sini, jadi ada dua, mental sama fisik ya. Mentalnya waktu itu adalah gue sama seperti kalian nih, yang awal-awal baru mau pakai kayak yang nanti gue dimasukin sesuatu. Nah, alam bawah sadar gue tuh kayak yang yaudah gue coba aja dulu masukin, toh gue maksudnya juga udah berhubungan seks gitu. Nah, itu mental gue sebenarnya agak-agak takut, tapi akhirnya gue berani nyoba. Nah, kedua, untuk perasaan gue sakit atau nyaman atau enggak. Nah, kalau sakit enggak, karena pada saat gue pakai tampon, nah tampon yang ada ujung plastiknya itu justru lebih sakit daripada menstrual cup, karena dia panjang jatuhnya. Kalau menstrual cup besar, tapi dia pendek sebenarnya gitu. Nah, jadi kan ke dinding rahimnya itu agak pendek ya kan. Nah, kalau tampon dia nyentuh dinding rahim tuh emang kayak agak sakit gitu. Nah, jadi pada saat gue pakai menstrual cup pertama kali, kalau sakit gue enggak. Itu karena mungkin gue udah berhubungan seks ya. Jadi berbeda mungkin sama Mbak Cinda atau yang lain yang memang awal menstrual cup mau pakai tapi belum berhubungan seks sama sekali, dan itu agak sakit gitu. Nah, tapi itu perasaan tidak nyaman, dan itu yes banget. Jadi kayak kalau buat kalian para perempuan yang pernah pap smear ya gitu, atau pernah cek ke OB-GYN untuk, biasa kan kalau perempuan tuh sekitar 6 bulan sekali gitu ya, kayak gigi cek 6 bulan sekali, vagina itu sebenarnya harus cek juga 6 bulan sekali. Nah, itu kayak ada yang nyubit gitu ya di daerah labia minor dan labia mayornya, itu kayak ada yang nyubit, dan itu oh my god, itu nggak nyaman banget. Gue kayak dinding rahim gue tuh, kayak dinding vagina gue kayak nolak, didorong-dorong gitu, kayak menstrual cup itu didorong-dorong gitu. Nah, tapi setelah gue browsing ya kan, dan gue salah satu acuan gue juga untuk waktu gue ngeberaniin, nah kalian juga boleh nih follow mereka, namanya Put a Cup in It, mereka ada di YouTube. Ya betul, Put a Cup in It. Mereka lah yang bikin gue akhirnya coba lagi, kalau gagal coba lagi gitu. Nah, setelah gue baca-baca, sebenarnya yang pada saat itu bikin gue nggak nyaman, ternyata gue kurang relax. Nah, iya betul, benar. Akhirnya gue coba relax, dan ternyata rasa nggak nyaman itu hilang dengan sendirinya. Dan malah kalau misalkan kalian udah lebih dari 6 siklus pakai menstrual cup, kalian akan terbiasa dan rasa nggak nyaman itu akan hilang sendiri. Gitu. Betul. Karena itu kejadian juga nih. Waktu kemarin kayaknya gue sempet share juga deh sama Wulan, gue sempet cerita. Waktu pertama kali nih di cycle pertama gue nyoba, hari pertama tuh justru gue kayak nggak ada effort gitu loh masukinnya, kayak ternyata gampang gitu. Tapi pas hari kedua gue nggak ngerti gimana, mungkin karena gue stres atau apa, betul. masuk. Terus gue kayak akhirnya menyerah. Iya. Tapi di hari ketiga dan seterusnya gue merasa kayak oke, gue harus relax, karena kuncinya itu sih yang benar-benar emang harus relax gitu. Iya. Kalau Cinda, kalau aku waktu itu lancar sih Kak. Jadi sebenarnya kan ada beberapa metode yang buat masukin si menstrual itu. Nah, awalnya aku tuh pakai yang C, dan itu ternyata kegedean, makanya agak susah. Cuma terus akhirnya
aku pakai yang punch down. Iya, punch down fall itu. Dan itu ujungnya kan jadi lebih kecil ya. Terus masuknya tuh jadi gampang juga sih. Tapi ini menarik ya, Wulan. Cinda ini termasuk yang berani nyoba anaknya. Dia tuh pakai coba merek-merek lokal gitu. Kalau gue jujur, gue nggak berani banget. Bahkan awalnya tuh gue ya yang orang sejuta umat pakai lah ya, si Organic Cup gitu kan. Begitu gue denger waktu itu ngobrol sama lo, denger lo bilang juga lo lebih nyaman pakai si apa? Intimina. Gue langsung beli coy, dan gue ngerasa ini senyaman itu, lebih nyaman. Nah, gue nggak tahu nih yang Cinda pakai mungkin mungkin kita bisa dengar Cinda juga pakai untuk produk lokal itu kayak gimana sih? Jadi kalau misalkan aku kan emang udah ngeliat-ngeliat kan harga menstrual cup yang emang udah banyak beredar, yang merek-merek udah terkenal, ternyata bisa dibilang pricey, tapi sebenarnya kalau kita hitung bisa dipakai betul banget sih enggak. Cuma terus aku mikirnya aku pengen ngasih opsi nih ke teman-teman aku yang lain, gimana sih maksudnya kalau mereka pengen nyoba tapi cari dulu yang murah. Takutnya kan ada orang yang terus kapok nggak dipakai lagi kalau udah beli mahal-mahal sayang gitu. Terus udah aku nekatin aja, aku nemu 2 brand lokal dan salah satunya si G-Menstrual Cup ini sih Kak. Terus aku lihat juga, ini kan aku belinya di salah satu e-commerce. Jadi emang udah banyak yang beli juga sih, itu juga yang aku bikin jadi berani nyobain si brand lokal ini. Cuma kalau misalkan aku tadi kan udah nyoba nih megang si Intimina, megang si menstrual cup lokal aku. Memang dari segi bahan ya jauh sih, yang si Intimina ini terlihat lebih lentur, lebih nyaman ya Kak. Ya. Tapi sebelum kita lanjut ngobrol, mungkin aku sambil bacain ada yang nanya ke kita ya. Ini dari Ilya.Suri. Kalau pakai menstrual cup itu sakit atau enggak? Tadi udah dijawab ya, ada rasa tidak nyaman. Nah ini dia tanya, cara pakainya bagaimana? Mungkin bisa dijelasin tuh yang ada berbagai macam tipe ya. So, jadi kalau misalkan when it comes to menstrual cup, jadi kalau misalkan kalian sudah punya niat pengen pakai menstrual cup, kalian harus tanya dulu nih ke diri kalian sendiri, apakah sudah siap memang mau beralih, which is kalian berarti harus kayak harus siap mental bahwa oh ini gue akan dimasukin benda asing karena itu memang benda asing. Dan kalau misalkan kalian nggak cukup pengetahuan untuk pakai, misalkan nggak tahu cara lipetnya, nggak tahu cara cucinya, banyak banget gitu ya yang bisa bikin kalian justru kayak iritasi, nggak nyaman, atau mungkin hal yang nggak diinginkan bisa terjadi gitu kan kalau misalkan kalian nggak hati-hati. Jadi perbanyak pengetahuan juga kayak nonton live kayak gini gitu kan. Nah tapi kalau di negara maju itu mungkin orang nggak terlalu mempermasalahkan udah menikah berhubungan seks atau belum, atau berhubungan seks di luar nikah gitu kan. Jadi mereka udah banyak yang pakai menstrual cup even masih remaja gitu kan. Jadi pakai yang size 1. Nah tapi di Indonesia karena misalkan sebelum nikah mereka masih takut karena ya seperti tadi ada bukan mitos ya, maksudnya ada kayak yang orang masa iya dimasukin menstrual cup gitu. Jadi kalau misalkan kalian sudah sering banget berhubungan intim gitu kan, kalian sebenarnya sudah bisa pakai size 2, which is yang dipakai sama orang-orang yang sudah melahirkan secara vaginal gitu. Karena sebenarnya bibir vagina itu elastis ya. Jadi buat orang yang sudah melahirkan anaknya 4 kilo ke atas pun, sekarang aja gue beralih lagi pakai lunet yang size 1 karena sekarang vagina gue kenceng lagi gitu, karena gue rajin olahraga. Padahal gue lahir keluarnya 4,1 kilo gitu kan, dan lingkar kepalanya gede banget, hampir 52 cm gitu. Jadi gue pakai size 1 lagi. Nah kalian jangan sampai salah milih cup, karena kalau misalkan kalian belum berhubungan seks gitu, tapi kalian ngerasa bahwa gue pengen pakai yang size 2. Size 2 itu gede loh diameternya. Nah, pada saat kalian dimasukin, kalau kalian belum berhubungan seks, nanti dia akan ada rasa nyelekit atau sakit yang bisa ngelukain bibir vagina gitu. Bahkan bisa ngelukain dinding rahim gitu ya. Jadi harus size-nya tuh harus pas banget gitu. Nah, terus kalau misalkan kalian sudah menikah gitu kan, terus sudah melahirkan secara vaginal, kalian bisa pilih yang size 2. Tapi pesan gue, advice gue adalah kalian jangan sampai bohong ke diri kalian sendiri bahwa kalian gue pengen pakai size 1 aja karena gue belum berhubungan seks atau kayak gitu-gitu. Jadi jangan sampai salah pilih size. Nah, untuk cara pakainya adalah sebenarnya sama kayak tampon yang sifatnya dimasukin. Oke, kalau ini bibir vagina ya kan, ini pembalut gitu kan, dan ini hanya begini. Tapi kalau menstrual cup dia dimasukin, which is dia akan seperti ini. Jadi ini di dalam tubuh kita, ini menstrual cup ini masuk gitu ya. So kalian harus hati-hati pada saat pakai dan harus benar-benar relax gitu. Kalau misalkan kalian
udah relax ternyata tapi susah masuk, kalian bisa beli cairan lubrikan yang bisa kalian dapat di Watsons misalkan gitu kan. Terus atau apotik-apotik yang, jadi nggak usah malu gitu, beli aja cairan lubrikan. Kalau misalkan orang nggak akan nanya lah ya buat apaan gitu. Jadi bisa pakai itu untuk kayak pelumas gitu ya buat dimasukin. Nah, ini gue kan ada contoh menstrual cup ya. So ibarat kata ini menstrual cup-nya dan ini lubang vagina. Sebenarnya cara masukinnya, cara pakainya itu simple. Intinya benda ini harus masuk ke sini gitu ya, ke atas sini. Nah, tapi memang ada beberapa metode cara ngelipatnya supaya bisa disesuaikan sama dinding bibir vagina kalian dan dinding rahim kalian gitu. Jadi mungkin banyak orang yang mikir bahwa wah, entar kalau dimasukin sama menstrual cup, dia menstrual cup-nya akan ke atas terus susah keluar, nggak bisa dimasukin. Itu enggak. Banyak orang yang mungkin masih takut ke situ ya, tapi justru kalian gak usah takut karena dinding rahim itu kan maksudnya ya ada di bawah dan nggak akan kemana-mana gitu. So dia nggak akan kemana-mana menstrual cup-nya. Nah, tapi keep in mind bahwa posisi vagina orang itu beda-beda, posisi vagina perempuan itu orang beda-beda, dan dinding rahim orang beda-beda. Nah, sebenarnya kalau misalkan di negara maju kita diajarin seksologi ya. Jadi tentang seks gitu. Kita diajarin dari mulai mereka remaja di high school udah diajarin gimana caranya ngukur dinding rahim sendiri pakai jari sendiri. Mungkin buat kalian masih tabu, apalagi buat yang masih perawan untuk masukin jari sendiri. Tapi kalau misalkan kita nggak punya uang mau ke OB-GYN gitu kan, mau cek apa aja ke OB-GYN bisa 1 juta sekali ketemu gitu kan. Nah, kita bisa masukin jari kita, 2 jari ini gitu kan, ke atas ke dalam vagina. Kalau misalkan dia masuknya setengah gini doang, berarti dinding rahim kalian pendek. Nah, gue kalau dimasukin jari ini bisa segini. Jadi betul, dinding rahim gue berarti tinggi gitu ya. Nah, so kalian bisa disesuaikan dengan dinding rahim dinding rahim kalian. Dan menstrual cup itu tipenya banyak banget. Jadi satu sama lain nggak sama. Dan jadi ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, kayak si Lunette ini dia lebih pendek daripada si Intimina gitu ya. Tapi memang buntutnya Lunette lebih panjang. Nah, so intinya kalau misalkan mau masukin menstrual cup itu, kita harus tahu dinding rahim kita itu seberapa dalam gitu ya. So, posisi yang paling nyaman untuk yang paling banyak pakai sama orang-orang adalah pada saat mereka ngelipet seperti C gini kan. Nah, mungkin buat kalian yang masih dinding rahimnya kecil, belum elastis gitu kan, gue sarankan untuk pakai yang punch down fold. Ini cara pakainya adalah yang bibirnya ini kan bibir si menstrual cup-nya itu ditekuk ke bawah seperti ini. Nah, terus ditekuk kayak gini, dimasukin ke dalam jadi kayak setengah bunga tulip gitu ya. Nah, ini jadi lebih kecil. Sedangkan buat kita yang masih perawan, bukan kita ya, gue udah nggak perawan lagi. Kalian yang masih perawan atau belum berhubungan seks, kan kecil banget ya lubang vaginanya karena belum terbuka gitu. Nah, ini kecil ini bisa masuk. Nah, seperti ini. Nah, ini kan kecil banget. Nah, jadi pada saat dimasukin kalian relax pelan-pelan, dia lama-lama kan akan kebuka dan dia akan seperti ini. Nah, ini nampung, jadinya ini kayak bibir vagina ini. Nah, itu kan kayak karet-karet bibir vaginanya ini nih, ibarat kata ini. Nah, ini nempel di dinding menstrual cup-nya gitu. Nah, sedangkan orang-orang yang udah berhubungan seks, dia pasti kurang lebih bibir vaginanya tuh terbuka seperti ini. Kalau orang yang belum berhubungan seks, dia seperti ini rapetnya gitu. Jadi buat yang sudah berhubungan seks gitu kan, atau sudah melahirkan secara vaginal, disarankan pakai size yang kedua yang diameternya lebih besar. Dan pada saat dimasukin dia bisa pakai yang lain-lain, misalkan pakai yang C gitu kan, atau pakai yang biasanya yang 7-fold, jadi dilipat seperti angka 7 seperti ini. Nah, ini jadi lebih gampang karena lebih tipis gitu kan. Nah, tapi memang seharusnya kalian bisa mengukur sendiri dinding rahim kalian dalam atau tidak gitu. Pokoknya intinya kalau misalkan jari kalian bisa masuk sampai sini, dinding rahim kalian panjang ya atau dalam. Tapi kalau misalkan jari kalian cuma masuk setengah, berarti kalian pendek. Nah, itu bisa disesuaikan. Kalau misalkan pendek, kalian bisa beli size 1. Terus kalau misalkan kalian udah dalam walaupun belum pernah berhubungan seks, kalian juga bisa sebenarnya pakai size 2. Dan sebenarnya size 1 atau size 2 itu tergantung juga sama siklus kalian. Ada masih perawan tapi menstruasinya itu heavy karena dia memang hormonnya itu pokoknya kalau misalkan menstruasi itu pasti banyak banget dan bisa sampai kram, bisa sampai sakit, bahkan kadang mereka punya endometriosis gitu kan. Nah, itu kalian disarankan juga pakai size 2 walaupun belum pernah berhubungan seks gitu. Nah, jadi
memang harus tahu dulu sih dinding rahimnya segimana, dan intinya tapi kalau misalkan dimasukin, yaitu kalian harus relax dan kalian harus pelajari tipe-tipe selain C-fold atau punch down fold buat masukin. Nah di YouTube channel gue itu ada 10 cara ngelipet menstrual cup. Dari 10 ini, gue yang cocok tuh cuma 3. Gue udah eksperimen sama yang 7-nya itu, dan yang 7-nya itu ya ampun sakit, itu kayak bibir vagina gue, mohon maaf ya, kayak dicubit, bener kayak dicubit pakai gunting kuku. Aduh, sakit banget. Dan iya bener, jadi cocok sama gue itu cuma yang 7-fold, yang punch down, sama yang C-fold gitu. C-fold. Oh iya, emang tapi emang rata-rata orang juga pakainya itu sih ya. Nah, karena paling nyaman mungkin itu ya, kayaknya menurut survei orang-orang yang udah pakai gitu, mungkin kayak yang paling nyaman itu sih gitu. Oke. Nah, tadi berkaitan nih, Wulan. Tadi kan lo ngomong ada yang sakit, dapetnya tuh sakit banget. Kemarin kita juga nemuin ada komen di Closet, juga dia bilang gitu, sebenarnya aku udah pengen beralih nih untuk pakai menstrual cup, tapi takut sakit karena dia tuh emang yang mengalami setiap kali haid itu tuh sakitnya bener-bener sampai pusing, mual, bahkan muntah, bahkan bisa sampai pingsan. Nah dia jadi takut nih, apakah kalau gue pakainya si menstrual cup ini akan menambah rasa sakit itu gitu. Oke, so kalau misalkan pakai menstrual cup itu kan sebenarnya berbedanya dengan pembalut adalah dia ini dimasukin ya kan, sedangkan pembalut itu tinggal di celana dalam dan itu mungkin bukan aja ya. Benar, permukaan aja dan nggak bikin kita ngerasa sakit atau ngeganjel ada di dalam gitu ya. Nah, kalau misalkan kamu atau kalian nih yang setiap kali menstruasi kalian tuh ngerasain kayak sakit yang berlebihan, itu ciri-ciri endometriosis sebenarnya gitu. Karena kalau buat kalian yang belum tahu, endometriosis adalah jadi ada pembengkakan di sekitar yang kan kalau rahim itu kan bentuknya seperti huruf T gitu ya. Nah itu di itu dia kayak bengkak gitu, darahnya gumpal di situ. Jadi itu kayak sakit banget. Nah orang yang punya endometriosis biasanya dia kram, itu ciri utamanya. Terus biasanya pusing, terus sakit punggung gitu kan. Terus makanya dia beban, terus nggak bisa ngapa-ngapain. Nah sebenarnya menstrual cup itu nggak ada hubungannya sama endro gitu kan, karena dia dimasukinnya adalah di bawah dinding rahim, bukan di samping kanan kiri dinding rahimnya itu ya kan. Nah tapi memang karena ngerasa pada saat kita menstruasi, jangankan pada saat kita menstruasi, sebelum kita mens aja kita kan ngerasa kayak dinding rahim kita kenceng ya, kayak aduh pegel banget. Ini sebelum mens. Nah jadi yang bikin sakit itu kalau misalkan kita menstruasi ternyata punya endometriosis, dimasukin menstrual cup sebenarnya bukan nggak sakit tapi nggak nyaman dan kayak pegel, ada yang ganjel dan itu nggak enak banget gitu kan. Nah saran gue ya, kalian harus konsultasiin ke OB-GYN, spesialis OB-GYN. Nah terutama buat kalian yang, jadi kalau misalkan kalian adalah orang yang pertama punya endometriosis alias setiap kalian menstruasi sakit, atau kalian yang pakai KB IUD ya, yang spiral itu. Nah, kalian kalau mau beralih ke menstrual cup, kalian konsultasin ke OB-GYN. OB-GYN yang mengerti, biasanya mereka akan cek dulu kondisi rahim kalian dan vagina kalian kayak gimana. Kalau misalkan mereka bilang boleh pakai menstrual cup, pasti mereka akan nyebut merek gitu kan. Karena mereka biasanya cek posisinya gitu kan. Nah, saran gue dikonsultasiin aja. Cuman menstrual cup itu nggak ada hubungannya sama endometriosis. Nggak akan menyebabkan kemandulan, nggak akan kalian bisa tambah parah endometriosisnya, nggak. Karena dulu gue pada saat gue zaman kerja di Garuda, waktu gue zaman pramugari, siklus gue nggak bener. Gue bisa nggak mens 3 bulan, padahal gue nggak dihamilin siapa-siapa. Gitu. Gue nggak mens 3 bulan, dan saat gue mens itu sakit banget sampai kram dan gue sampai nggak bisa jalan. Tapi sekarang justru gue maksudnya punya anak, berarti bukan karena menstrual cup gue mandul atau bukan karena menstrual cup gue jadi sakit, justru sekarang gue nggak endometriosis lagi gitu. Dan entah kenapa, tapi setelah gue melakukan research yang banyak, ternyata pola hidup vegan itu membawa banyak perubahan ya. Iya benar, dari mulai orang yang tadinya pernah sakit A, sakit B, sakit C, ternyata bisa sembuh gitu aja. Gue walam nggak ngerti kenapa, cuman yang dulunya gue punya endometriosis, sekarang gue nggak ada endometriosis lagi. Dan kemarin gue sempet live bareng juga sama namanya Mbak Mila Nur. Dia adalah orang Banjarmasin, anak kuliahan, masih perawan. Dia adalah narasumber gue juga. Dan dulunya sebelum pakai menstrual cup, dia keputihan banyak, sampai bau keputihan gitu. Semenjak dia beralih ke menstrual cup, ternyata dia nggak keputihan lagi. Gue kayak yang, what? Really? Gitu. Ternyata memang mungkin orang harus nyoba dulu kali ya, jadi baru mereka tahu. Karena kalau gue juga nggak bisa ngomong kalau misalkan gue belum pernah pakai menstrual cup gitu.
Gitu. Tapi aku jadi mau nanya nih, Cin. Tadi kan sempat disinggung, nggak menyebabkan kemandulan. Terus ada kan salah satu dokter yang bilang, jangan pakai menstrual cup karena bisa bikin mandul atau apalagi darahnya balik lagi. Darahnya balik lagi, gitu kan. Kayak, wow ada apa di sana? Oke, kita balik lagi. Itu gue yang gak make sense sih sama gue. Tapi, menurut gue tanggapan lo gimana sih? Yes. Well, since kalian nanti akan nge-share live ini, semoga dokter itu ngelihat live gue nanti. Oke, pertama, yes, dia adalah dokter seks dan dia adalah mungkin OB-GYN juga gitu kan. Tapi pertama, yang paling gue singgung adalah dia bukan perempuan, oke? Pertama, lalu kedua adalah waktu dia bilang ini menyebabkan kemandulan, gue nonton kok videonya sampai habis dan ternyata itu hanyalah clickbait. Ternyata dia singgung bahwa itu menyebabkan si menstrual cup-nya itu menyebabkan kemandulan. Enggak. Tapi yang dia singgung adalah menstrual cup itu bisa bikin endometriosis makin parah karena ada suatu benda asing di situ yang bisa bikin kita nambah kram, nambah sakit. Dan dia bilang bahwa darahnya itu akan balik lagi. Kenapa? Karena tidak terserap. Kalau pembalut kan terserap ya kan. Kalau menstrual cup dia bilang bisa balik lagi. Nah, buat kalian yang belum pernah pakai menstrual cup, nah Cinda sama Mbak Pui kan belum pernah pakai nih ya. Pada saat kalian cabut menstrual cup-nya kan ada darah di situ ya kan. Itulah darah kalian yang keluar. Mungkin orang-orang belum tahu bahwa bukan agar-agar, bukan puding itu ya. Itu bukan puding, itu agar-agar, itu darah kita gitu. Nah, orang yang belum tahu, mungkin pada saat mereka ngelihat di pembalut, ini harus gue luruskan di sini supaya kalian agak terbuka pikirannya. Pada saat darah kita keluar di pembalut, itu kelihatan banyak. Kenapa? Karena dia menyebar. Seperti kayak anak bayi pipis di popok sekali pakai, kelihatan banyak banget. Padahal pipis dia kalau diukur pakai gelas ukur, itu padahal nggak nyampe kayak misalkan 30-40 mili gitu. Itu pipisnya dia misalkan kayak gitu. Sama seperti darah kita yang setiap kita sekali siklus ya, 1 hari atau sekali siklus itu kita cuma keluar 30-40 mililiter gitu kan. Jadi nggak banyak seperti kayak di pembalut. Nah, pada saat dicabut menstrual cup-nya, ini nggak mungkin darah itu penuh segini gitu kan, karena ini kita nampung sampai 50, yang seintimina ini sampai 50 mililiter gitu kan, paling segini aja. Nah, pada saat dicabut, itulah darah kita. Jadi, dan apalagi kalau misalkan kita nyabutnya di toilet, di WC gitu ya, atau di bathtub, atau pada saat kita lagi mandi terus kita cabut, itu kan ada darah nyisa yang ikut turun juga kan, itu akan keluar semua. Jadi nggak mungkin kita balik lagi ke atas, apalagi posisi kita berdiri bukan handstand gitu kan, jadi nggak mungkin darah. Ya, betul. Kecuali lagi sirkus mungkin masnya. Oh betul. Sedangkan cairan itu adalah dia mengikuti ke bawah gitu kan, jadi dia turun ke bawah. Nah jadi gue agak nggak setuju sama statement, jadi gue nggak setuju dua di situ di video itu, bahwa dia sebenarnya bilang bahwa pakai menstrual cup itu mandul karena dia itu clickbait doang. Lalu yang kedua bahwa dia bilang dia nggak ngebahas soal mandulnya, tapi dia ngebahas bahwa menstrual cup itu akan bikin endometriosisnya makin sakit. Kalau itu gue setuju gitu kan, karena kita ada benda asing, kita udah kram, udah sakit, dan ada benda asing di dalam, itu memang iya bikin nggak nyaman gitu kan. Tapi nggak bikin mandul, karena kalau misalkan bikin mandul, gue sampai sekarang nggak punya anak karena gue pakai menstrual cup udah lama banget sebelum gue ketemu sama calon suami gue gitu. Jadi gue agak nggak setuju di situ, dan memang karena dia bahannya cuma satu, silikon doang, jadi nggak ada bahan kimia lain yang bisa menyebabkan kayak parah gitu atau menyebar di dalam gitu kan. Nah jadi itu sih pendapat gue gitu. Jadi kalau misalkan dibilang menstrual cup dibikin mandul, itu gue agak kurang nggak setuju sih. Cuman everyone can have advice ya, jadi mereka boleh kasih advice atau segala macam gitu. Apalagi dia kan dokter gitu, jadi dia lebih pengalaman gitu. Tapi kalau gue menstrual cup dan gue perempuan dan gue mempunyai vagina, gue berhak bersuara gitu. Betul. Apalagi pengguna ya, memang pengguna menstrual. Karena emang jauh lebih nyaman sih Kak, beda banget ketika pas masih pakai pembalut sekali pakai gitu. Karena ngerasa lebih bersih juga tiap mens, terus kayak lebih apa ya, nggak berasa kalau lagi haid ya, benar. Cuma Kaulan, kalau masih pertama-tama aku bahkan udah 3 kali nih, udah 3 siklus, itu tuh masih bocor banget. Nah aku bingung salahnya di mana. Apakah jadi setiap aku keluarin itu tuh kayak udah beneran penuh sampai atas gitu. Terus yang aku bingung, karena kan ini kan aku size-nya bisa dibilang ini size S, cuma 20 mili. Apakah aku harus ganti yang lebih besar lagi atau gimana sih Kak gitu yang benar? Maksudnya kan mungkin banyak yang kayak aku juga gitu masih bocor-bocor di awal.
Oke, Mbak Cinda pada saat waktu awal-awal sebelum pakai menstrual cup dan awal-awal masih pakai pembalut, satu hari itu ganti berapa kali? Apakah 3-5 kali? Iya, bisa segitu. Siklusnya banyak karena ada orang yang dia satu hari cuma ganti 2-3 kali karena siklus mensnya sedikit. Nah, pertama aku bisa ambil kesimpulan bahwa Mbak Cinda siklusnya banyak ya. So kalau Mbak Cinda siklusnya banyak itu berarti satu kali dalam satu hari itu jangan tunda sampai lebih dari 3-4 jam untuk ganti. Nah, jadi setiap 3 jam aku saranin untuk membuang ganti. Gak usah mandi, misalkan lagi di kantor gitu kan, ke toilet untuk buang gitu, terus dipakai lagi karena siklusnya banyak gitu. Tapi kalau misalkan masih pengen pakai size A, nggak apa-apa. Emang seharusnya pakai size A, apalagi baru nikah gitu kan. Sebenarnya harusnya pakai size A. Nah, tapi yang gue lihat dari di sini kasusnya Mbak Cinda ini siklusnya banyak, jadi harus dibuang setiap 3 jam. Kalau misalkan sebenarnya menstrual cup ini bisa nampung 6 jam sampai kira-kira 10 jam. Tapi gue pribadi nggak nyaman karena gue ngerasa bahwa kalau misalkan udah penuh, gue berasa bahwa ini kayak pengen pipis, tapi kok bukan anyang-anyangan pengen pipis, ternyata itu darah gue penuh. Jadi memang harus bisa ada signal yang dikirimin ya dari dalam tubuh ya. Tapi kadang kayak saking nyamannya jadi mager gitu, jadi nggak berasa apa-apa. Bener, karena tapi Ulan gue kan pakai si Intimina yang size A ini ya, yang ini kan ya compact. Cuma gue ngerasa kalau gue udah di hari kedua nih terutama ya, pas lagi flow-nya tuh lagi banyak-banyaknya, kalau lebih dari 2 jam aja, misalnya 2,5 jam aja itu leaking. Tapi kayak mungkin gak sih? Mungkin itu possible. Jadi ada beberapa hal yang bisa menyebabkan leaking atau kebocoran ya. Yang pertama adalah yang paling menyebab ini reason nomor 1 kenapa mereka leaking adalah si bibir menstrual cup-nya ini dia nggak terbuka secara lebar gitu. Jadi pada masukin dia begini nih. Oh, masih buka ya. Bener, jadi ada sedikit cairan yang leaking. Dan pada saat dia bocornya itu ngerembes kan kayak tetes-tetesan doang ya. Bukan ngebocor kayak kita waktu pakai pembalut terus tiba-tiba tembus. Enggak. Karena itu ternyata dia nggak nempel semua di bibir vagina kita gini, jadi nggak nancep gitu loh, kayak nggak nempel semua, benar. Nah, jadi itu harus dipastiin bahwa itu kebuka. Buat kalian yang udah sering pakai, biasanya akan ada rasa bahwa kalian kayak disentil gitu pada saat dia udah kebuka kayak ngepop gitu. Karena pada saat masukin, ini coba ya gue masukin, pasti ada kedengeran suara pop. Ini, terus kayak yang gitu, kedengeran nggak sih? Kayak yang ada pop. Kayak gitu, jadi dia kebuka kayak gitu. Nah, jadi benar-benar kayak ada rasa kebuka pop gitu, karena pada saat kita masukin bibir vaginanya itu elastis, tapi rahim kita itu kenceng. Nah, jadi kadang ada orang yang nggak nyadar, dia pas pakai di dalam ketekuk begini, tetep gitu, jadi nggak kebuka. Nah, ini jadi rembes ya, keluar juga dari cairan yang nggak ketutup. Betul. Cairan keluar dari. Advice gue waktu gue awal masih newbie, masih sempat bocor juga, gue itu kan banyak searching, banyak browsing gitu ya. Terus gue juga nontonin Put a Cup in It. Pada saat gue pakai, gue tuh goyang-goyang gini loh untuk bisa bikin bisa gitu. Ya, oke. Pas habis gue masukin, gue goyang-goyang tuh gue kayak ada yang ngerasa kayak yang tek gitu. Oh, ini ternyata kayak udah kebuka semua. Nah, itu sih gitu. Lalu hal kedua yang bisa menyebabkan kebocoran adalah pemilihan size yang tidak tepat gitu. Jadi kalau misalkan ternyata kalian sudah pernah berhubungan seks gitu kan, terus tapi kalian pakainya size yang S alias size kecil gitu ya. Nah, kalian nggak nyadar bahwa ini kan kecil size S, tapi bibir rahim kalian udah besar banget gitu kan, maksudnya udah elastis banget, dan itu akan ada cairan yang leaking gitu. Tuh. Jadi kalau kekecilan kalian bisa salah juga, bisa leaking. Kebesaran juga kalian bisa leaking juga gitu. Atau biasanya kalau orang milihnya kebesaran tapi vaginanya dinding rahimnya masih kecil, dia bukannya bocor tapi malah sakit. Terus sakitnya itu justru bikin dinding vaginanya itu, dinding rahimnya itu kayak nge-push kayak ngedorong-dorong menstrual cup-nya itu, lama-lama dia turun, stemnya keluar, terus leaking akhirnya, set gitu. Karena mendorong gitu, karena terlalu besar. Jadi si menstrual cup ini kegedean, nggak bisa masuk gitu.
Tapi gue tuh kalau pakai si Organic Cup sama si Lily ini ya, gue nggak pernah denger dia pop gitu. Tapi kalau si Lily ini gue suka, oh iya dia udah pop tuh gitu. Iya. Tahu gitu ada kedengeran. Kenapa ya? Ini gue juga nggak tahu sih. Nah kadang gue pakai Lunette juga nggak selalu ngedenger itu. Mungkin ya ini bentuknya kan ada geriginya gini ya, yang ini ya. Jadi pada saat dimasukin dia kayak ada kayak gitu loh, kayak ada bunyi-bunyinya gitu. Kita berasa banget. Ya. Apalagi yang si Intimina ini dia lembut banget, lebih elastis kan. Jadinya mungkin kita kayak berasa banget gitu. Tapi mungkin preference orang-orang beda-beda kali ya. Cuman mungkin ada orang yang udah kayak yang familiar dengan ini udah kebuka nih karena udah keseringan pakai gitu. Cuman memang biasanya orang akan tahu perbedaan kalau misalkan dia lebih pakai lebih dari satu merek gitu. Jadi dia kayak tahu perbandingannya kayak gitu. Jadi ya gitu deh. Makanya dulu sebelum gue jujur dulu pakai Organic Cup tapi nggak gue pakai lagi karena sakit. Karena dia ujungnya bawahnya si Organic Cup itu lembut banget dia. Tapi kok kayak dindingnya kayak keras gitu loh. Soalnya ya, lebih tebal. Ya ini by the way ini Organic Cup, yang ini gue punya si Intimina Lily ini, Lily Compact, jauh banget, beneran yang ini tuh lembut banget. Makanya gue pas gue merasa pakai ini tuh masih agak sakit gitu ya, walaupun sakitnya nggak sakit banget sih, cuman kayak ngeganggu aja. Pas gue beralih ke si Intimina ini udah I lose. Iya. Gitu. Tapi gimana nih? Kemarin juga ada pertanyaan, bahkan itu datang dari sepupu gue gitu. Dia masih virgin, tapi dia mau pakai menstrual cup. Nah, dia nanya apakah merobek selaput darah yang akhirnya jadinya nggak virgin. Right. Itu tanggapan lo gimana? Ini yang paling common ya. Sebenarnya rusak kalau misalkan ini kan karena ada hubungannya sama keperawanan ya, maksudnya hilang keperawanan kita atau kayak gitu-gitu kan. Karena kita di Indonesia biasanya kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa menyebabkan selaput darah itu robek selain dimasukin benda asing ya seperti menstrual cup gitu kan, atau tampon. Gue di sini ngomong tampon kan ada dua macam. Ada tampon yang kapasnya doang, ada tampon yang dimasukin sama plastik ya, sama kayak krayon gitu. Nah itu kalau misalkan pertanyaannya yang rusak selaput darah terus ngilangin keperawanan nggak sih? Sebenarnya bisa iya bisa tidak, tapi sebenarnya ada hal lain yang bisa menyebabkan bahwa selaput darah itu robek, kayak misalkan senang sepedahan atau senang motoran gitu kan, atau ngelakuin olahraga berat, weightlifting di gym aja ala-ala crossfit ya kan. Crossfit itu cewek-cewek kan sekarang udah banyak yang crossfit gitu. Itu bisa ngerusak selaput darah, tapi kita nggak akan sadar. Kenapa? Karena itu nggak akan menyebabkan pendarahan alias kayak berdarah gitu. Berbeda sama kita yang pertama kali misalkan diperawanin sama pacar kita atau segala macam, ada yang berdarah, ada yang tidak. Kenapa? Karena mungkin kalau berdarah itu terlalu rough, alias dimasukinnya terlalu keras gitu. Jadi yang berdarah itu sebenarnya selaput darahnya itu ya. Pertanyaan temen lo ini menarik karena ini sering banget ditanyain sama orang. Nah, menstrual cup itu nggak akan ngilangin keperawanan atau ngerobek selaput darah kalau misalkan kita pakainya gentle. Pertama, dipakein pelumas alias benar, si pelumas tadi, cairan pelumas tadi. Lalu kalau misalkan kita relax masukinnya pelan-pelan, itu nggak akan merusak selaput darah gitu kan. So advice gue adalah sebenarnya kalian gak usah takut untuk hilang keperawanan, tapi memang karena ini berdekatan dengan adat kita yang bilang bahwa wah kalau misalkan udah dimasukin vaginanya sebelum kita nikah, itu tandanya udah hilang keperawanan. Kalau gue sih kurang setuju sama itu ya, karena hilang keperawanan itu bisa hilang dengan cara kita melakukan olahraga berat, ngangkat berat-berat gitu kan. Kalau misalkan ibarat kata cowok ada kan namanya turun bro ya kan, itu kita juga ada buat perempuan gitu. Banyak atlet-atlet perempuan atau orang-orang cewek-cewek yang ngelakuin olahraga berat, dia nggak sadar bahwa selaput darahnya udah robek gitu dan tidak ditandai oleh pendarahan gitu. Jadi sebenarnya nggak usah takut. Tapi kalau misalkan memang kalian masih takut untuk pakai menstrual cup, kalian bisa beralih dulu pakai menstrual pad. Sebenarnya bisa gitu. Untuk ngurangin sampah, sebenarnya kalian bisa beralih dulu ke menstrual pad. Tapi memang si menstrual cup ini menurut gue pribadi sebagai menstrual cup user banyak banget keuntungannya. Selain lu nggak usah capek-capek ngerendam nyuci ya kan, terus itu nggak menyebabkan ribet ya, bener, menyebabkan bau
dan lo nggak akan nyium bau amis. Coba buat kalian Mbak Pui, Mbak Cinda yang tadinya udah pakai kali ke menstrual cup, pada saat kalian pakai pembalut atau menstrual pad, pada saat kalian mau pipis kan dibuka tuh celana dalam kita, terus kita kan nongkrong di toilet ya, pasti ada bau-bau yang kecium ya kan. Tapi kalau karena lembab itu tadi ya, benar, itu kita nggak nyium sama sekali, dan gue sukanya di situ. Lalu rasa gatal itu nggak ada, jadi gatal-gatal di sekitar vagina atau selangkangan semenjak pakai menstrual cup itu nggak ada lagi. Kenapa? Karena lapisan si pembalutnya itu kan nggak nempel di dinding ya kan. Si menstrual cup ini kan nggak nempel di dinding, dia hanya masuk di lubang gitu. Jadi tidak seperti pembalut yang ada di permukaan yang bisa bikin permukaan kita, kulit kita jadi gatal. Sebenarnya itu sih kayak gue beralih gitu. Dan aku juga sempat baca nih kalau yang ditampung sama si menstrual cup itu tuh benar-benar apa yang keluar dari cervix kita gitu. Yes. Nah, kalau yang si menstrual pembalut itu tuh sudah bercampur dengan air-air yang lain gitu. Jadi yang keluar dari vagina kita, makanya juga kelihatan lebih banyak dan lebih menyebar kan. Dan tambahnya adalah dia sudah bercampur dengan keringat. Jadi olahraga, pada saat kita nggak usah olahraga, kita jalan gitu kan, naik MRT atau segala macam, melakukan aktivitas, itu udah kecampur sama keringat kita yang keluar dari pori-pori. Dan pori-pori nggak cuma di tangan, nggak cuma di kaki, itu juga ada di kulit vagina kita gitu. Jadi keluar juga cairan keringat itu. So makanya yang kalian lihat pada saat kalau misalkan kalian sudah pakai menstrual cup nih, buat teman-teman yang nonton, pada saat ditarik itu hanyalah darah-darah kita yang kelihatan kayak kental, kayak puding tadi Mbak Pui bilang. Karena itu masih fresh banget, makanya nggak muncul bau di situ. Nah, tapi memang kemarin gue udah baca nih di postingan Closet ID ada Mbak yang ngomong, Mbak, gue nggak bisa pakai menstrual cup karena kalau ngelihat darah udah pingsan duluan kayak gitu-gitu ya. Fobia. Orang yang ngelihat darah langsung kayak pusing, terus dia kayak mau pingsan gitu kan, bukan mau muntah tapi mau pingsan gitu. Gue nggak tahu kenapa, itu fobia darah mungkin ya. Tapi memang sebenarnya justru kalau misalkan kalian pakai menstrual cup, kalian bisa langsung cabut tanpa ngeliat, terus buang. Iya betul. Iya betul benar. Terus pas itu aja. Iya, berbeda ya, dibanding pakai pembalut biasa. Bener. Tapi sebenarnya memang ini judulnya menarik banget dari Closet ID ini. Jadi pakai menstrual cup tanpa tapi lagi gitu. Karena memang karena gue dulu sebelum pakai menstrual cup memang gue banyak tapinya. Nah, setelah gue mengedukasi diri gue lama banget, kayak gue makan waktu 1 sampai 2 tahun deh. Karena gue biasanya pakai tampon dulu kan. Untuk akhirnya memberanikan diri untuk pakai menstrual cup itu butuh kayak yang gue searching dulu, browsing dulu, dan gue ngobrol sama orang yang sudah pakai. Itu kayak ngasih gue impact banget bahwa it's okay, you will be okay kayak gitu. Jadi lo kagak bakal entah vagina lo robek, entah lo terinfeksi atau entah apa. Jadi gue kayak yang oh iya ya, oke deh, gue coba kayak gitu. Jadi sebenarnya harus ada, nah seperti Mbak Pui sama Mbak Cinda yang kayak saling tuker ide, kayak yang lu udah pakai Cin gitu, lu udah pakai Pui gitu. Jadi kan kayak ada pengalaman itu sih gitu. Jadi orang agak lebih. Ini ada yang nanya lagi dari Nina Robik, kalau pakai KB IUD aman nggak pakai menstrual cup? Takut IUD-nya kesenggol atau copot? Yes, so gue sebenarnya pengen ngadain live lagi sama narasumber gue satu lagi. Dia adalah ibu anak 2 yang pakai KB, dan dia sudah pakai menstrual cup kurang lebih. Gue bilang gue tungguin dulu sampai 6 bulan baru lu gue jadiin narasumber. Ternyata dia udah 6 bulan nih, dan dia bilang aman-aman aja. Ini pengalaman dia ya, aman-aman aja, nggak ada masalah gitu kan. Tapi memang agak ganjel di awal-awal gitu. Nah, saran gue pribadi karena gue nggak pakai IUD, gue nggak KB spiral ya kan, jadi gue nggak tahu, gue nggak pengalaman. Saran gue, kalian harus konsultasin ke OB-GYN seperti yang tadi gue bilang. Kalau kalian pengen pakai menstrual cup tapi kalian penderita endometriosis dan kalian pakai KB IUD, kalian konsultasin dulu ke OB-GYN gitu ya. Kalian tanya, mereka akan ngecek tuh spiral kalian posisinya gimana, dan mereka akan nanya si OB-GYN-nya, kalian mau pakai menstrual cup yang kayak gimana, nanti akan ganggu atau enggak gitu. So jawabannya adalah dia nggak akan ganggu sebenarnya kalau misalkan kalian sudah konsultasi dulu sama OB-GYN, karena kan OB-GYN itu pada saat ngelihat rahim kalian ya kan, dilihat, diperiksa, dia tahu gitu kondisinya gimana gitu. Saran gue, kalian harus konsultasi dulu ke OB-GYN. Tapi itu buat temen-temen gue yang udah pakai IUD,
mereka pada bilang pakai menstrual cup itu enak banget gitu kan. Nih coba ya buat followers gue yang sekarang pakai IUT nih yang lagi nonton, coba nih dijawab mbak-mbak yang pada nanya supaya ngebantu, supaya ada pengalaman ya kan. Followers gue bilang bahwa nggak ganggu, baik-baik aja, aman-aman aja gitu. Cuma memang harus dikonsultasin sama OB-GYN dulu ya gitu. Oke, Kak, ini ada pertanyaan lagi dari Triadara. Kalau udah mens di akhir-akhir kan tinggal dikit, itu masih pakai panty liner nggak, Kak? Oke, itu pertanyaan bagus banget karena memang kalau misalkan di akhir-akhir itu kan sebelum dia coklat, dia kan ada warna merah marunnya ya kan, tinggal dikit-dikit ya. Yang di akhir-akhirnya itu adalah flek coklat gitu kan. Buat kalian yang punya menstrual pad, kalian bisa pakai menstrual pad. Gitu. Jadi untuk supaya nggak nembus ke celana dalam. Tapi gue biasanya pakai menstrual cup itu sampai kayak udah clean banget gitu kan, even udah keluar dikit-dikit. Nah, gue nggak tahu ada yang pengalaman sama kayak gue atau enggak, tapi siklus gue kayak gini. Jadi gue ada 6 hari ke-1 sampai ke-3 darahnya keluar banyak. Hari ke-4 stop, nggak keluar sama sekali. Hari ke-5, hari ke-6 itu tinggal dikit-dikit. Nah, biasanya gue hari ke-4 itu nggak pakai menstrual cup sama sekali. Dan hari ke-5 sama ke-6 gue pakai lagi, gitu kan, even keluarnya cuma dikit-dikit. Jadi pada saat gue udah mau habis siklusnya, gue tetap pakai menstrual cup. Tapi biasanya kalau misalkan gue lagi males, gue biasanya flek-flek itu gue muncul di celana dalam nggak apa-apa, tapi gue memang ganti celana dalam, itu PR banget sih gitu. Tapi biasanya karena gue memang udah kebiasaan pakai menstrual cup, gue pakai sampai siklus akhir. Tapi buat gue saran kalian, kalau misalkan kalian pengen pakai menstrual cup, tapi di akhir-akhir kalian nggak punya menstrual pad, kalian nggak apa-apa pakai panty liner. Intinya di sini kan kita berusaha untuk mengurangi sampah, kan betul. Bahkan untuk tidak menghasilkan sampah sama sekali gitu kan. Nah, buat kalian yang udah beralih ke menstrual cup, itu kalian udah hebat banget karena kalian sudah berusaha mengurangi sampah pembalut. Jadi sampah kalian dari panty liner aja, ya nggak apa-apa lah ya, namanya masih belajar gitu kan. So jadi nggak apa-apa. Ya. Oke, jadi ada pertanyaan ini dari Nalaism. Pas dimasukin menstrual cup-nya itu sampai ke buntutnya kah? Buntutnya sampai masuk apa gimana? Apa masih ada yang keluar tuh nggak apa-apa atau harus digunting aja? Pertanyaan bagus. Jadi sebenarnya kalau digunting itu nggak gue rekomen karena setiap menstrual cup itu dia punya stem, ini namanya stem yang berbeda untuk ukuran dinding rahim kalian. Nah, gue pakai lunet, stemnya ini panjang banget dibandingkan panjang banget 2 kali lipat ya. Karena again, dinding rahim gue itu panjang banget sampai dalam gitu. Jadi kalau misalkan kalian masukin, sebenarnya stem ini harus nongol dikit aja. Tapi stem ini nongol dikit bukan untuk kalian tarik pada saat keluarin, tapi untuk kalian ngerasain bahwa oh ini menstrual cup-nya ternyata masih ada di situ, belum kelelep banget ke dalam gitu ya. Nah, jadi sebenarnya pada saat kalian keluarin, kalian sebenarnya jangan tarik stemnya, tapi kalian harus cubit ujungnya. Jadi karena dia kan kayak ngepet gitu ya, benar. Kalau ditarik ujungnya kayak mampet gitu. Karena kan kayak dinding daging kayak daging rahim kita tuh kayak yang ketarik. Makanya pada saat kalian narik kan ini nempel ya. Dipencet dikit kuncupnya supaya dia ada lubang udara di sini. Jadi pada saat digoyang-goyangin dia gampang keluarnya gitu. Nah, kalau jangan gunting karena mereka punya fungsi yang beda gitu kan. Kalau ini size yang sudah melahirkan si intimina gue. Nah, ini bisa sampai dalam banget, gue kayak bisa sampai nggak kelihatan stemnya. Tapi pada saat gue masukin jari gue bisa kayak megang stemnya dikit aja gitu. Jadi pada saat gue pakai kuku gitu kan, gue kuncupin gini, dia bisa gue tarik gitu. Jadi jangan digunting, tapi pada saat kalian pakai harusnya kalian bisa ngerasain dengan telunjuk kalian bahwa kalian bisa nyentuh stemnya. Tandanya kalau misalkan kalian dimasukin, kalian nggak berhasil nyentuh, tandanya kalian pakainya kedalaman. Sebenarnya nggak apa-apa kalau misalkan kedalaman, kalian nggak usah khawatir dia akan lari kemana-mana atau sampai keluar ke tenggorokan, nggak mungkin. Tapi kalau misalkan kedalaman, kalian akan susah nyabutnya. Sebenarnya yang dikhawatirkan, kalian ini takutnya apalagi buat kalian yang kukunya panjang, udah gitu kutekan lagi, terus kuteknya ada manik-maniknya lagi gitu kan, terus masuk. Ada Swarovski-nya ya. Swarovski-nya bong gitu kan. Spesialista. Iya. Jadi dia akan suka atau bisa menyebabkan infeksi karena kegesek-gesek gitu kan. Jadi
buat kalian nih, gue menstrual cup user, gue kuku gue nggak pernah panjang, kuku gue selalu begini, even gue pakai kutek tapi gue selalu potong kukunya dipotong. So pada saat gue masukin ke dalam dinding itu nggak akan menyebabkan kayak kegesek-gesek, kegaruk-garuk atau kecakar-cakar gitu. Iya, aduh ini padahal kita panjang ya. Tapi thank you banget Ulan, sorry banget kita bisa ngobrol lagi. Semoga pencerahan untuk kalian semua yang mau pakai menstrual cup tanpa takut lagi. Thank you.